Smalling sama Dybala masuk. Nah, Smalling itu menggantikan Ibanez dan Dybala menggantikan Vina. Padahal kan kedua yang digantikannya itu kan secara langsung adalah bek tengah dari formasi 3-4-1-2. Dua satunya si Roma. Salah. Jadi 3-4-3. Jadi pada saat Roma mainnya 3-4-3. Jadi sebenarnya cukup juga ngagetin, soalnya saya baru ngeceknya, soalnya langsung nonton pertandingan tapi tidak melihat skemanya. Perubahan itu terjadi Ibanez diganti Vina yang back tengah di pertandingan itu jadi pemain masuk Smalling sama Dybala kan tadi saya bilang. Jadi cukup langsung Roma seakan-akan jadi seakan-akan jadi formasi 4 back. Memang terasa 4 backnya terasa, dimana Smalling dan Mancini cukup bermain 2 back. Terus Spinazzola lebih sedikit mundur ke jadi 4 back sama cash drop. Terus Zaniolo mundur sama Pellegrini, jadi ruangnya jadi lebih ke sudut, jadi satu titik dimana Belotti menjadi target man. Hasilnya terlihat baru 1 menit masuk Dybala mencetak gol dari umpan dari Dybala tuh nyetaknya umpan dari Pellegrini. Jadi dia kasih bola datar kayak gol kemarin. Dybala mencetak gol tendangan langsung. Terus 2 menit kemudian Kylian Pellegrini, sebenarnya ini golnya adalah umpan dari Zaniolo. Dia tendang, awalnya pengennya ke Belotti tetapi pas kena ke dada atau antara dada dan perutnya si Pellegrini, bola berbalik arah dan mencetak 2 gol unggul. Terus Roma mulai stabil lah pertandingannya, meskipun kita tidak menampik ada usaha menyerang dari Helsinki, cukup berjalan sedikit agak alot, cukup persaingan di lini tengah cukup kuat. Nah, di menit 68 setelah akhir banyak sekali bola terbuang percuma, tendangan banyak yang melebar, Belotti akhirnya mampu mencetak gol, umpan lagi dari Zaniolo. Terus dia bisa mencetak gol dari satu sontekan cukup pelan sih, tapi itu cukup bagus. Satu kredit yang paling bagus kita berikan ke pemain Roma adalah pada saat beberapa pergantian pemain itu dilakukan baik. Waktu Tammy Abraham masuk, Mendy, Kamara masuk mengganti, dan Edouard Boy masuk. Ya seperti saya bilang, ada beberapa pergantiannya yang cukup bagus untuk pilihan lini tengah di Roma. Dengan adanya Edouard Boy masuk, di Kamara masuk, itu jadi Mourinho lebih punya opsi untuk
dua pertandingan penting sebelum melawan Real Betis, karena dua pertandingan Liga Serie A kan melawan melawan Atlanta dan Inter, salah satu kompetitor di papan atas. Jadi Roma butuh suatu banyak alternatif, dan dua laga kemarin hari ini dan kemarin lawan lawan kemarin itu lawan Empoli ya cukup variasinya, walaupun tidak ada gol yang tercipta pada saat Edward Boe berduet dengan Nijema Matic, atau sekarang Edward Medi Camara berduet sama sini. Boe tidak ada gol lagi, tetapi cukup bagus untuk menjaga ritme lini tengah, karena kita sudah ada beberapa opsi yang dicoba sama Mourinho untuk menjaga ritme lini tengah tuh penting. Itu lagi yang penting. Jadi kemenangan Roma cukup bagus, dan cukup bisa kita lihat ada beberapa alternatif yang cukup penting bagi Roma. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Silakan like, komen, dan kalau mau berinvestasi tinggal klik link Sweria di deskripsi. Terima kasih. Kembali lagi di channel saya, channel Joseph Sebastian. Kali ini saya akan melakukan review dari pertandingan Liga Eropa Grup C, Roma melawan HJK Helsinki. Pertandingan ini bermain di Olimpico Stadium Italia, kandang Roma. Secara umum kedua tim ini butuh angka pertama. Baik Roma kemarin kalah lawan Lodo, si Helsinki kalah lawan Real Betis, jadi keduanya harus bermain lebih mencuri angka, walaupun Helsinki lebih seakan benar akan prediksi banyak orang ingin mengincar hasil seri. Tetapi kalau secara umum pertandingan ini dari babak pertama saya harus mengamini beberapa perkataan Mourinho bahwa pelatih HJK Helsinki ini cukup pintar, cukup bervariasi, cukup sangat mengadaptasi strateginya, pemikirannya terhadap kekuatan tim. Jadi lebih bermain bertahan, ya berkemampuan bertahan dan menyerang secara mendadaknya itu memaksa juga Roma untuk memberikan alternatif untuk melakukan serangan. Jadi di babak pertama walaupun Roma memiliki kualitas banyak pemain bintang berpotensi untuk bermain menjaga bola, membagi bola, itu akan sia-sia dengan kemampuan Helsinki untuk tetap bertahan di area yang riskan untuk Roma mencetak gol, cukup berpotensi mencetak gol. Jadi mereka menjaga beberapa area riskan. Untuk kali ini saya sempat di babak pertama bertanya apakah pembelian Belotti itu sia-sia. Perekrutan Belotti itu cukup sia-sia, karena seakan dia bermain itu sering membuang kesempatan. Walaupun ada beberapa momen waktu dia menyabut bola dengan sundulan, dengan bola
bawah itu cukup bagus. Walaupun kita tahu sendiri Belotti adalah salah satu striker yang cukup lambat, dikatakan lambat mencetak gol. Dia tidak lambat mencetak gol dan tidak seperti Di Natale, walaupun dia ada di klub kecil tapi selalu bisa menciptakan gol-gol ajaib. Hal itu ditambah dengan keuntungan Roma. Pada menit 14, sejak menit 14 si Helsinki kehilangan satu pemain, Tenho, salah satu bek tengah, salah satu pemain penting, kapten tim, tapi harus di kartu merah dengan keputusan yang berubah secara mendadak. Tapi memang menguntungkan Roma, menurutku ya sedang sial saja kenapa Teko melakukan penghadangan seperti itu, penghadangan dengan sedikit menabrakkan tubuhnya ke dadanya Belotti yang akhirnya dia di kartu merah. Walaupun kita harus tahu dengan pelatihnya, Helsinki cukup adaptif untuk melakukan serangan mendadak dan akhirnya skor 0-0 karena kedua tim tidak bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Di babak kedua terjadi banyak perubahan dari kedua tim. Kita bicara 15 menit babak pertama. Di babak pertama sebelum laga dimulai, Jose Mourinho melakukan perubahan yang cukup mengagetkan, memasukkan Smalling di babak